Bab 1091. Bagus sekali. Linda mencibir dingin. Ia tertawa sambil meneteskan air mata. Johnson Hilton, kamu kejam sekali. Wanita itu telah lama bersamamu dan melahirkan anak untukmu. Kamu malah memperlakukannya seperti itu. Manusia adalah makhluk egois. Johnson berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, di sebelahmu ada polisi kan? Linda tiba-tiba bertanya. Kamu sengaja menunda waktu agar mereka dapat melacak lokasiku melalui alat penyadapkan. Johnson yang berada di seberang telepon terdiam. Matanya melihat ke sekelilingnya yang penuh dengan polisi. Ia tidak pernah tahu. Putrinya ternyata begitu cerdas. Tampaknya tebakanku benar. Linda tertawa dingin. Air matanya seperti mutiara yang terputus-putus mengalir ke bawah tak berhenti. Apa yang mereka berikan padamu? Sehingga membuatmu mengkhianati putri sendiri. Kamu tidak akan bisa kabur. Kembalilah berserah diri. Johnson menundukkan kepala. Daniel dan Tracy sudah tiba di Thailand. Kenapa? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Linda bertanya dengan menggebu-gebu. Tetapi di seberang telepon hanya ada keheningan panjang. Johnson Hilton, aku benci kamu. Mati pun tidak akan memaafkanmu. Setelah Linda meraung, ia menutup telepon. Tangan yang memegang ponselnya tak berhenti gemetar. Ia menundukkan kepala dengan putus asa dengan tangisan yang pecah. Entah bagaimanapun ayahnya memperlakukannya. Ia selalu peduli dengan ayahnya. Di saat-saat bahaya pun tak lupa memberikannya uang untuk hari tuanya. Sekalipun sedang dalam masa pelarian, ia tetap memikirkan ayahnya. Memohon kepada orang misterius itu untuk menyelamatkan ayahnya juga. Makanya orang misterius itu baru mengajukan pembebasan bersyarat medis. Ia buru-buru melarikan diri ke Thailand. Baru saja melangkahkan kaki di sini, langsung menelepon ayahnya. Memberitahunya bahwa telah menyiapkan uang untuk hari tuanya. Tetapi orang itu malah mengkhianatinya demi keselamatan sendiri. Apakah ini kasih sayang ayah dan anak? Apa ini kasih sayang seorang ayah? Bukankah katanya orang yang paling menyayangi putri di dunia adalah seorang ayah? Kenapa ayahnya seperti itu? Dari luar tampak sopan dan rendah hati. Sebenarnya itu semua palsu. Hingga saat ini, ia baru dapat melihat jelas keegoisannya, kemunafikannya. Ibunya yang malang, tidak pernah tahu pria yang dicintainya seumur hidup adalah orang seperti itu. Tahu begini, lebih baik mereka tinggal dengan damai di sebuah kota kecil. Untuk apa kembali ke keluarga Hilton? Mengenal ayahnya yang seorang pria jahat, dijadikan sebagai bidak catur, lalu membuang seenaknya seperti sekarang. Bam bam bam, terdengar gedoran pintu pengawal dari luar. Mereka menggunakan bahasa Inggris berkata, kemungkinan kita sudah diikuti. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Linda tidak bicara. Tatapannya mulai menjadi redup, ia tidak tahu apa makna hidup. Tiba-tiba, ia berpikir lebih baik menghancurkan dunia ini saja. Semuanya mati bersama. Mungkin ini lebih tidak sakit. Apa sudah dengar? Kita harus pergi. Pengawal masih mendesak dari luar. Tetapi Linda tak merespon. Di kamar lain, Windy membawa obat pereda demam yang dibawakan oleh pengawal itu. Tetapi ia tidak berani memberikannya kepada Carla. Hanya memberinya plester pereda demam. Ketika mendengar pergerakan di luar, Windy sangat panik di dalam hati. Ia takut Linda akan melakukan hal mengerikan, membunuhnya dan Carla. Ketika ia melihat pengawal itu pergi mencari Linda, tidak memedulikan mereka. Windy memeluk Carla dan diam-diam melompat dari jendela, kemudian berlari ke depan dengan mati-matian. Windy tidak mengenakan sepatu, tenaganya sudah habis seharian. Bajunya basah dikarenakan keringat, tetapi ia tetap menggertakkan gigi berusaha untuk berlari. Di dalam hatinya ada sebuah keyakinan. Ia tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi dengan Carla. Tidak boleh. Mereka melarikan diri. Terdengar suara dari belakang. Kemudian ada orang yang keluar mengejar. Windy ketakutan hingga jantungnya seolah melompat keluar. Ia berlari sambil memeluk Carla. Tetapi kedua kakinya sangat lemah. Dengan cepat ia terkejar dari belakang. Bab 1092. Berhenti. Seorang pengawal asing menggunakan pistol menodong Windy. Kalian boleh membunuhku, tapi harus melepaskan anak ini. Windy berbicara menggunakan bahasa Inggris. Berapa yang Linda berikan pada kalian? Orang tua anak ini dapat membayar kalian 10 kali lipat.
Beberapa pengawal itu sama sekali tak menghiraukan Windy. Salah satu dari mereka mendekat menjambak rambutnya dan menamparnya dengan bengis. Windy terjatuh di atas tanah. Hidung dan mulutnya mengalir darah segar. Tetapi ia tetap memeluk Carla dengan erat. Tidak berani melepaskannya. Ia lanjut berkata menggunakan bahasa Inggris. Ibu anak ini adalah pemegang saham kedua grup Moore. Paman anak ini adalah Tuan L. Ayahnya adalah Daniel Wallens dari grup Wallens. Jika kalian berani menyakitinya, kalian akan mati dengan tragis. Ia adalah kartu AS kami. Tentu saja kami tidak akan menyakitinya. Tapi kamu sangat menghalangi kami. Seorang pengawal mengeluarkan pistol dan menodong ke arah kepala Windy. Matilah. Windy memejamkan mata dengan putus asa. Berhenti. Tepat di saat ini, terdengar sebuah suara arogan. Pengawal itu menghentikan aksinya. Ia menoleh kepala menatap Linda. Kamu masih tak membunuhnya. Akan dibiarkan sampai kapan? Pihak lawan sudah mengejar kemari. Jika sekarang menembak, hanya akan menarik perhatian mereka. Linda menatap Windy dingin. Gendong anaknya. Kita segera pergi. Baiklah. Pengawal itu maju merebut anak. Jangan. Jangan menyentuhnya. Windy memeluk Carla dengan erat. Tidak ingin melepaskan tangannya. Entah bagaimanapun pengawal itu melepaskan tangan Windy, tetap tak berhasil melepaskan tangannya. Ia sangat marah. Jadi menggunakan pistol menembak kepala Windy dengan kejam. Dor, dor, dor. Setelah menembak 3 kali, darah segar mengalir deras. Akhirnya Windy tumbang ke atas tanah. Tetapi kedua tangannya tetap memeluk Carla dengan erat. Ark, Bibi, Bibi. Carla terbangun karena terkejut. Ia menangis hebat. Tetapi karena tubuhnya lemah dan demam tinggi, suaranya sangat serak. Pengawal itu mencoba merebut Carla, tetapi masih tak berhasil ditarik. Ia kesal sekali. Lalu mengangkat kaki dan menginjak kepala Windy dengan kasar. 1 injakan, 2 injakan, 3 injakan. Windy ambruk di atas tanah. Sudah sejak tadi ia sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Namun ia tetap pada keyakinannya, yaitu memeluk Carla dengan erat. Wajah kecil Carla terciprat darah segar. Ia sangat ketakutan dan terus menangis keras. Tangan Windy semakin tak bertenaga. Ia sudah tak kuat lagi. Pengawal itu masih menginjak kepala Windy. Carla tiba-tiba menerjang ke tubuh Windy, berteriak dengan suara tangisan yang serak. Jangan bunuh bibiku. Jangan bunuh bibiku. Pengawal itu menghentikan aksinya, memandang Carla sambil mengernyitkan kening. Ada tatapan rumit dalam mata Linda. Tetapi dengan cepat tatapan itu redup. Cepat sedikit. Cepat, perintah Linda. Pengawal itu mengulurkan tangan menggendong Carla. Tetapi Carla menggigit tangannya dengan keras. Rasa sakit itu tak seberapa bagi pengawal bertubuh besar. Tetapi karena sudah terdengar suara mobil dari jauh, mereka tahu, musuh pun sudah tiba. Pengawal panik. Ia lalu menepis Carla dengan kasar. Carla terlempar jauh. Kepalanya menabrak dinding. Dalam seketika, darah segar mengalir. Carla, Windy yang berlumuran darah, berusaha merangkak mendekati dan melindungi Carla dalam pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Linda marah. Pengawal itu mengibaskan darah di tangannya, mengeluarkan pistol hendak membunuh Windy. Tepat di saat ini, dor, pergelangan tangan pengawal itu tertembak. Pistol di tangannya terjatuh di atas tanah. Ia menjerit kesakitan. 3 pengawal lainnya bersiaga. Mereka lekas mencari tempat bersembunyi. Linda lekas maju menggendong Carla dan naik mobil dalam perlindungan para pengawal. Di saat ini, sebuah mobil G. Paten menabrak kemari, langsung membanting mobil SUV mereka ke dinding. Bang! Mobil SUV itu ditabrak hingga menjadi gepeng. Pengawal yang mengemudi langsung mati terbunuh. Kedua pengawal lain terjatuh dari mobil. Belum sempat melawan, mereka sudah berhasil dilumpuhkan. Linda dan Carla yang terjatuh ke atas tanah lekas berdiri. Ia menggunakan pistol menodong kepala Carla. Majulah, siapa yang berani menyentuhku? Aku akan langsung membunuhnya. Teriak Linda. Bab 1093. Linda, kamu sungguh cari mati. Terdengar suara familiar dari belakangnya dengan hawa dingin. Bulu kuduk Linda bergidik. Ia menoleh kepala melihat. Di bawah cahaya menyilaukan, sesosok menawan perlahan mendekat. Ia seperti malaikat neraka pendendam. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh.
Tracy yang sekarang, dengan Tracy yang lemah tak berdaya 2 tahun lalu adalah dua orang berbeda. Sedangkan Linda tidak searogan dulu lagi, melainkan menjadi anjing yang pengecut. Linda sangat panik ketika melihat Tracy, tetapi dengan cepat ia menjadi tenang kembali. Ia mencekik Carla dan tersenyum bengis. Tracy, lebih baik kamu lepaskan aku. Jika tidak, aku akan memeluk putrimu mati bersama. Mami, Carla sudah sekarat. Ia melihat maminya sebelum pingsan, seolah sedang melihat sebuah harapan. Carla, jangan takut, Mami akan membawamu pulang. Tracy menenangkan Carla dengan lembut. Carla memejamkan mata dengan lemah. Ia tidak bertenaga lagi. Ini adalah maksud langit. Tracy memandang Carla, lalu menodong pistol ke arah Linda. 2 tahun lalu, kamu menginjak kepalaku di sini dan menghinaku, juga membunuh Bibi Juni dengan tragis. 2 tahun kemudian, langit ingin aku membalas dendamku di sini, menggunakan darah segarmu menyembah Bibi Juni. Apa kamu bilang, otakmu sudah rusak? Linda menyeringai mencibirnya. Sekarang putrimu berada di tanganku. Aku yang menang. Ketika membicarakan ini, ia tampak berantusias. Tasimor, kamu mengubah margamu, namun masih tetap bodoh. 2 tahun lalu, kamu tidak bisa melawanku. 2 tahun kemudian, kamu juga tetap tidak bisa mengalahkanku. Hahaha, anjing sialan. Kamu sungguh arogan. Nanti kamu pun tidak akan tahu bagaimana dirimu mati. Paula menggertakkan gigi dengan marah, lekas menodongkan pistol ke arah Linda. Belasan pengawal wanita juga menodongkan pistol ke arah Linda. Walaupun aku mati, aku juga menarik 2 orang mati. Aku tidak rugi. Linda tidak takut, malah tersenyum menyeringai dengan licik. Wanita jalang itu tak dihitung. Tapi ini adalah putri kesayanganmu. Oh ya, juga putri kesayangan Daniel. Ada putrimu yang menemaniku. Aku tidak akan kesepian di neraka. Apa kamu masih ingat tempat ini? 2 tahun lalu, aku membunuh Bibi Juni di sini. Sekarang, aku juga ingin membunuh putrimu di sini. Aku ingin kamu menyesal seumur hidup dan menderita seumur hidup. Hahaha. Linda tertawa terbahak-bahak, seolah dirinya adalah pemenang terakhir. Sekarang ia sudah tak punya keinginan hidup. Ia yang kecewa dengan nurani manusia. Merasa hidup sudah tak bermakna, ia hanya ingin menghancurkan segalanya. Ketika melihat Tracy tak bisa berbuat apa-apa kepadanya, ia semakin puas, seolah dirinya adalah pemenang terbesar. Rasa keberhasilan ini lebih memuaskan daripada saat dia hidup. Orang yang menyesal seumur hidup seharusnya kamu kan? Tracy berkata dengan dingin. Apa kamu tahu bagaimana aku bisa menemukan tempat ini? Ia mengeluarkan ponsel dan membuka rekaman. Kemudian terdengar sebuah suara familiar. Tuan Johnson. Intinya Linda telah melarikan diri dan menculik putriku. Pihak polisi akan segera mencarimu dan menaruh alat penyadap di ponselmu. Ketika Linda meneleponmu nanti, ingat untuk menunda waktu. Begitu polisi berhasil melacak posisinya, kamu lekas memberitahuku. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Polisi memberimu pengurangan hukuman. Masa tahananmu sudah begitu panjang, jadi kamu tidak peduli jika diperpendek. Sedangkan aku tidak hanya dapat meringankan hukumanmu, aku juga dapat membuatmu kembali bangkit setelah kamu keluar dari penjara. Benarkah omongan keluarga Moore dapat dipegang? Aku dapat memberimu beberapa keuntungan dulu. Kamu cek saja akunmu. Aku sudah lihat. Sepakat. Ternyata demi keuntungan diri sendiri, kamu mengkhianati putrimu. Berhenti omong kosong. Ingat tepati janjimu. Setelah aku menemukan Linda, tentu saja kamu akan mendapatkan banyak keuntungan. Bab 1094. Ketika mendengar percakapan ini, Linda bagaikan disambar petir. Ia masih dapat memaafkan jika Johnson membantu polisi menyadap percakapan. Bagaimanapun, polisilah yang memaksa Johnson menunda waktu. Ia sama sekali tak punya pilihan. Sekalipun demi melindungi dirinya sendiri, hal ini masih bisa dimaafkan. Karena jika polisi menangkap dirinya masih bisa melalui proses pengadilan. Setidaknya tidak akan membunuh dirinya. Tetapi, Johnson malah bertukar syarat dengan Tracy. Jika membocorkan lokasi kepadanya, berarti itu bukan masalah perlindungan diri lagi. Demi keuntungan pribadi, ia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan Linda.
Rasa kemanusiaan telah padam. Jika sebelumnya ia benci dan kecewa pada ayahnya, maka sekarang ia benar-benar benci hingga menusuk ke dalam tulang. Di dalam hatinya, tiba-tiba muncul rasa ingin hidup. Ia ingin hidup, mencari Johnson. Bertanya kepadanya langsung, kenapa memperlakukannya seperti itu? Kenapa? Petir di langit mulai menyambar. Linda berdiri tertegun di sana. Ia tak bereaksi dalam beberapa saat. Nyawamu sangat berharga. Tracy tersenyum menyeringai mencibirnya. Kamu tidak tahu. Demi dapat bekerja sama membocorkan lokasimu padaku. Berapa banyak keuntungan yang kuberikan pada ayahmu. Seberapa banyak keuntungan tidak ada gunanya. Linda menatapnya. Kamu kira aku tidak tahu? Brookmore dapat dengan mudah mengambil kembali uang-uang ini. Johnson hanya jatuh ke neraka dari surga untuk sesaat. Ia tidak dapat menerima kegagalan hidup. Jadi ia mengambil peluang hidup itu, walaupun hanya ada sedikit harapan. Meskipun peluang hidup ini digantikan dengan nyawa putrinya, ia tetap tidak peduli. Kamu sangat cerdas. Tracy mendekat kepadanya secara perlahan. Dulu aku sungguh meremehkanmu. Kamu jangan mendekat. Linda menggunakan pistolnya menodong Carla. Segera atur mobil dan lepaskan aku. Jika tidak, sekarang juga aku. Dor, ucapan Linda belum selesai. Tiba-tiba sebuah peluru menembak lututnya. Ia menjerit kesakitan dan berlutut di atas tanah. Tracy dengan cepat merebut pistolnya. Di saat bersamaan, juga merebut Carla kembali dan menyerahkannya pada Paula. Paula bergegas menggendong Carla dan membawanya ke dalam mobil. Linda, hari kematianmu telah tiba. Tracy menginjak kepala Linda, menggertakkan gigi meraung marah. Membiarkanmu hidup selama 2 tahun. Terlalu menguntungkanmu. Tracy, jika berani, bunuh saja aku sekarang. Sampai mati pun Linda tak menundukkan diri. Ia meraung balik sambil menggertakkan gigi. Jadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Orang sepertimu, mati pun akan masuk ke neraka terdalam. Bahkan tidak ada kualifikasi menjadi hantu. Tapi, apa bedanya kamu yang sekarang dengan orang mati? Ayah kandungmu bahkan mengkhianatimu. Kamu hidup pun tak ada gunanya. Tracy mengembalikan seluruh ucapan Linda 2 tahun lalu kepadanya. 2 tahun lalu, Linda pernah menginjak kepala Tracy dan tersenyum menyeringai kepadanya. Sekarang apa bedanya kamu dengan orang mati? Daniel mengkhianatimu. Anakmu bahkan memanggil wanita lain mami. Kamu hidup pun tak berguna. Lebih baik aku membantumu. Melihatmu begitu sedih, aku sungguh bahagia. Hahaha. Apa yang tidak kudapatkan, kamu juga tidak akan mendapatkannya. Ini adalah pembalasan terbaik untukmu. Sekarang aku tak tertarik untuk membunuhmu. Seharusnya membiarkanmu hidup, agar hidupmu lebih menderita daripada mati. Tracy Smith, aku melepaskanmu kali ini. Ingat kamu harus berterima kasih padaku. Hahaha, bagus sekali. Harus ada tatapan seperti ini. Memohonlah padaku. Siapa tahu aku bisa membuatmu mati tanpa rasa sakit. Takdir sedang berputar. 2 tahun lalu, Tracy Smith yang sekarat juga pernah mengatakan ini. Linda, kamu harus hidup baik-baik. Aku pasti kembali balas dendam padamu, agar kamu menggantikan dengan nyawamu. Di saat ini, di tempat yang sama, cuaca hujan yang sama, cara yang sama. Tracy kembali untuk balas dendam. Pergilah ke neraka. Tracy menggunakan pistol menodong kepala Linda. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Linda tidak ingin mati. Kamu tidak boleh membunuhku. Memangnya kamu tidak ingin tahu orang misterius yang membantuku keluar siapa? Bab 1095. Aku akan menyelidikinya sendiri. Tracy tidak ingin menunggu 1 menit pun. Sekarang juga aku menginginkan nyawamu. Pergilah mati. Setelah bicara, Tracy menarik pelatuk, bersiap menembak. Berhenti. Tepat di saat ini, Daniel baru tiba dan buru-buru menghalangi Tracy. Tracy, jangan gegabah. Hahaha. Linda seperti melihat sang penyelamat ketika melihat Daniel. Ia lekas tertawa arogan. Tracy, kamu tidak boleh membunuhku. Daniel sudah berjanji akan membiarkanku hidup. Selain itu, ia pasti membiarkanku hidup untuk menyelidiki orang misterius itu. Tidak ada orang yang dapat menghalangiku. Tracy tidak ingin mendengarkan apapun. Ia bersiap menembak. Dor, Daniel melepaskan tembakan ke samping kaki Tracy, menghentikan aksinya. Tracy murka.
menoleh kepala berteriak keras kepada Daniel. Daniel, jika kamu menghalangiku lagi, aku akan membunuhmu juga. Aku tahu ia seharusnya mati, tapi kita masih belum menemukan dalang di balik semua ini. Kamu harus tenang. Daniel buru-buru membujuknya. Coba kamu pikir, kita berada di tempat terang, sedangkan orang itu berada di tempat gelap. Kedepannya masalah apa yang akan dilakukan orang itu lagi? Jika kedepannya, masalah kedepannya, nanti baru dibicarakan. Tracy sama sekali tidak mendengarkan. Ia berkata dengan dingin kepada Linda. Linda, tenang saja. Setelah kamu mati, aku akan mengantarkan abumu kepada ayahmu, agar ia bertobat siang dan malam. Jika kamu ada pertanyaan, bisa langsung bertanya padanya. Jangan. Ucapan ini sangat mematikan. Linda mulai takut. Ia berteriak keras dengan ketakutan. Tracy, kamu tidak boleh membunuhku. Aku tidak boleh mati. Tidak boleh. Petir menyambar di langit, serta suara bergemuruh. Petir itu seolah akan membelah langit menjadi berkeping-keping. Suara petir ini sedang memicu rasa kebencian di dalam hati Tracy. Adegan 2 tahun lalu berulang kali muncul di dalam pikirannya. Keadaan tragis Bibi Juni mencuat di hadapannya, seperti sebuah pisau yang sedang menyayat pikiran Tracy. Rasa sakit nyeri menusuknya. Tatapan Tracy berubah menjadi mengerikan. Ia mengangkat pistol menembak Linda. Ia tersenyum menyeringai. Tidak boleh langsung menembak mati. Seharusnya menembak secara perlahan. Menghindari bagian inti, agar kamu menikmati rasa perih, lalu perlahan-lahan membuatmu mati. Tidak, Linda menggelengkan kepala ketakutan. Jangan. Dor, tembakan pertama menembak paha Linda. Ark, Linda menjerit kesakitan. Daniel, tolong aku. Kamu bilang akan menjaminku hidup. Tracy, jangan. Daniel bergegas turun dari mobil dan menghalanginya. Orang-orang dari keluarga Moore mengangkat pistol menodongnya. Presdir Daniel. Mereka adalah bawahan Tuan L. Naomi lekas mengingatkan. Mereka tidak akan bersikap sungkan pada Anda. Sejak dari acara duka, Tracy sudah membawa bawahan Lorenzo menuju Thailand. Orang-orang Lorenzo sangat kejam. Mereka tidak peduli hubungan Daniel dan Tracy. Jika Daniel sungguh berani menghentikannya, maka mereka akan sungguh menembaknya. Daniel terpaksa menghentikan langkah kakinya dan buru-buru membujuknya. Tracy, tenangkan dirimu. Jangan bertindak gegabah. Dor, tembakan kedua menembak punggung Linda. Ark, Linda kesakitan. Kali ini suara tangisannya menjadi lebih kecil. Selamatkan aku. Selama kamu menyelamatkanku, aku akan memberitahumu dalang di balik semua ini. Dor, ucapan Linda belum selesai. Tracy sudah mulai tembakan ketiga. Menembak pundak Linda dengan tepat. Linda merangkak di atas tanah. Tidak dapat bergerak. Tetapi ia masih sanggup berteriak. Aku tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Tracy, kamu akan menyesal jika membunuhku. Aku hanya menyesal tidak membunuhmu sejak awal. Tatapan Tracy penuh dengan aura pembunuh. Jangan. Dor 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 dor. Tracy menembak 5 tembakan. Mengosongkan pelurunya. Darah segar Linda memuncrat ke tubuh Tracy. Tetapi mata Tracy tak berkedip sedikit pun. Ia ingin melihat Linda mati secara langsung. Tidak ingin melewatkannya sedetik pun. チャンネル登録